Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu 31 Maret 2024, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat Paskah. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pernah mengalami kehilangan. Misalnya tsunami, gempa bumi, banjir, lumpur panas yang menelan rumah dan sawah, membuat banyak saudara kita kehilangan keluarga, harta, dan jaminan hidup. Tidak heran begitu banyak orang berbeban karenanya. Putus asa dan kehilangan harapan dalam hidup ini menjadi semacam tanah gelap pekat yang menekan jiwa manusia, sampai-sampai orang-orang meragukan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Maria Magdalena dan para murid Yesus bingung dan kehilangan harapan karena kematian Yesus disalib. Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dengan hati yang hancur. Bagi Maria Magdalena, Yesus adalah pribadi yang telah mengubahnya menjadi manusia baru. Kini ia harus wafat. Jenazah Yesus pun tidak ada lagi, padahal ia datang untuk menghormatinya. Batu penutup kubur yang terguling. Yesus hilang, siapa yang mengambilnya aku tidak tahu. Demikianlah laporan kepada para murid lainnya. Ternyata Yesus bangkit. Itulah Paskah. Tuhan bangkit di tengah kehancuran hidup manusia, di tengah kegelapan dosa, dan di tengah kegelapan maut, dan di tengah keputusasaan para murid Yesus. Sungguh di luar dugaan para murid, sebab selama ini mereka belum mengetahui isi kitab suci
yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Yesus adalah dasar iman bagi orang Kristiani. Bagi yang merasa putus asa, yang dikuasai dosa, yang merasa kehilangan, dan yang menderita sakit, datanglah kepada Yesus yang bangkit. Justru untuk kita sekalian Ia bangkit. Dengan iman itu, kita akan mendapatkan energi baru untuk menghayati nilai-nilai luhur di balik penderitaan, sakit, dan kematiannya. Ternyata derita sakit, kematian bukanlah akhir hidup ini. Yesus telah menjawabnya melalui kebangkitan. Sengsara, sakit, dan kematian sudah dikalahkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.